Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita, dan alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadiri majlis-majlis ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga alhamdulillah guru kita Ustaz Muhammadul Muslim hadir pada malam hari ini. Dan kita doakan juga guru-guru kita, Ustazah Haja Sawana beserta keluarga, ada Bapak Haji Ipul dan para tokoh lainnya. Semoga kita doakan, semoga beliau semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, berkah rezeki, dan dijaga zahir batinnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, masih kita pada malam hari ini di malam Jumat, masih Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan, masih berikan kita panjang umur, masih diberikan kita langkah kaki kita oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat-tempat yang mulia, berkumpul bersama orang-orang baik dan membaca karangan-karangan orang-orang yang baik. Dari awal kita membaca daripada Yasin, Ratibul Atas, dilanjut dengan Maulid Simtuduror. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pada malam hari ini apa yang kita baca menjadi wasilah asbab musabab, semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita hari ini, dosa kita yang lalu, dosa kita yang akan datang, semoga semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mempunyai masalah dalam hidup, semoga Allah Subhanahu wa taala kelarkan masalahnya. Yang mempunyai hutang-hutang, semoga Allah Subhanahu wa taala lunaskan semua hutang-hutangnya bijahi wa nabi wa alihi nabi. Dan salawat beserta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Sayyidil Kaunin Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang berkumpul di tempat yang mulia ini diakui sebagai umatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Berkata para ulama bahwasanya di zaman sekarang amalan yang paling baik tidaklah yang lain kecuali beristighfar dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan istighfar kita semua dijauhkan dari segala dosa. Dengan istighfar kita semua memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa hinanya diri kita, betapa banyak dosanya diri kita. Makanya jadi hamba jangan sombong, jangan malu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita pasti melakukan dosa. Setiap hari kita pasti melakukan kesalahan. Dengan apa kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan dosa kita yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi semua keinginan kita insyaallah akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan bilang bahwasanya diri kita hina, diri kita masih banyak kotoran, diri kita masih banyak dosa, itu Allah Subhanahu wa taala senang hambanya yang seperti itu. Bahwasanya
makhluk daripada zat yang menciptakannya. Kalau sudah menjadi makhluk, jangan pernah sombong atas apa yang menjadi ciptaan, yang menciptakan kita. Siapa yang menciptakan kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan fadilah beristighfar juga dirasakan pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal, bahwasanya dahulu ada seorang tukang roti. Tukang roti itu sehari-hari bikin roti itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bikin roti bari astagfirullah, astagfirullah. Dia bikin roti astagfirullahaladzim. Dan entah kenapa Imam Ahmad bin Hanbal itu pengen ke Mesir. Ketika di Mesir, Imam Ahmad bin Hanbal itu saking capeknya di perjalanan, beliau istirahat ke dalam masjid. Ketika di dalam masjid, itu Imam Ahmad bin Hanbal zaman dulu kan, Imam Ahmad bin Hanbal itu adalah seorang yang masyhur, orang yang sudah terkenal ilmunya, tapi zaman dulu nggak ada handphone, nggak ada media sosial. Jadi kita hanya sekedar tahu namanya, tapi tidak mengetahui mukanya. Seketika itu Imam Ahmad bin Hanbal itu sedang beristirahat di masjid. Ketika sedang beristirahat di masjid, Imam Ahmad bin Hanbal itu diusir oleh makmumnya. Ukhruj, ya Syekh, ukhruj, katanya. Keluarlah, bahwasanya ini masjid, katanya. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal sudah mengetahui ilmunya, bahwasanya ada beberapa masjid yang bisa dijadikan tempat istirahat. Kata marbot yang pertama, ukhruj ya Syekh, ukhruj. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal itu tidak keluar. Dia masih beristirahat. Yang kedua kalinya ditegur lagi oleh BKM. Barrah ya Syekh, barrah, katanya. Itu kan ukhruj, itu biasa. Kalau barrah itu sudah kasar. Artinya keluar juga, tapi sudah kasar, bahasa kita maksud kasar. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal masih di masjid. Yang ketiga langsung ruh, ya Syekh, ruh. Itu kalau udah ruh, sudah bahasa paling kasar kalau menurut bahasa ruh, sampai ruh-ruhnya keluar, katanya. Bukan jasadnya saja, sampai ruh-ruhnya keluar. Seketika itu Imam Ahmad bin Hanbal keluar dari masjid. Ketika itu melewati daripada tukang roti itu, rumah tukang roti itu. Bari astagfirullahaladzim, tukang roti itu, astagfirullah. Ketika itu tukang roti melihat kakek-kakek Imam Ahmad bin Hanbal, dia tidak tahu, tapi rupanya seperti kakek-kakek. Kata tukang rotinya, ya Syekh, ta'al, katanya, kesini. Disuruh istirahat ke rumahnya. Orang tua tadi disuruh istirahat ke rumahnya, Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika tukang rotinya masih beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Imam Ahmad bin Hanbal menanya kepada tukang roti itu. Saking tawadunya, pura-pura tidak tahu, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, wahai tukang roti, kenapa kamu setiap bikin roti itu selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa kata tukang roti? Bahwasanya ketika saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya beristighfar bukan hanya sekadar dosa saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi semua keinginan saya, semua hajat saya digabulkan oleh Allah Subhanahu. Bayangin, tukang roti, bukan seorang ustaz, bukan seorang kiai. Tukang roti selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan semua hajat-hajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kata tukang roti itu, tapi masih ada satu permintaan saya yang belum dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa katanya? Saya pengen sebelum umur saya meninggal ataupun dia meninggal, saya ingin ketemu Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika itu juga Imam Ahmad bin Hanbal berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bahwasanya inilah yang bikin saya berangkat ke Mesir karena istighfar wahai tukang roti. Saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan bisyarah, diharuskan untuk ke Mesir dan bertemu kepadamu seketika. Sekarang hari ini juga semua hajat kamu telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kamu telah bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Bahwasanya segala sesuatu yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila segala sesuatu kita selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
semua hikmah dari kisah-kisah para ulama, para aslafun salih bisa kita jadikan contoh sebagai kita. Kenapa para ulama kalau menjelaskan sesuatu itu harus berdasarkan kisah? Karena sudah ada yang membuktikannya bahwasanya seseorang yang mengamalkan sesuatu yang telah dikasih oleh guru-guru kita, bahwasanya semuanya bermanfaat. Bahwasanya sudah ada yang menjadi contoh, bahwasanya sudah ada yang menjadikan merasakan fadilah daripada semua aturan-aturan yang diberikan oleh guru-guru kita. Maka dari itu, ayo sama-sama kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak banyak kata dilanjutkan oleh guru kita, enggak apa-apa rada malaman karena mulainya juga jam 9:30, Isya sekarang 7:30. Kita selesai malaman juga enggak apa-apa karena emang sudah waktunya seperti itu. Mungkin segini saja dari saya. Walafu bikum, kepada guru kita dengan segala hormat dipersilakan. Fa'alaihi tafadhal mashkur. Sallu ala sayyidina Muhammad